Pernah ada yang bilang kalau orang yang sering skip sarapan itu lebih berisiko terganggu body mass index atau BMI-nya, jadi lebih nggak ideal. Wait, bukannya kalau kita nggak makan berarti BMI-nya bisa lebih aman terkendali ya? Yuk kita bahas penjelasannya. Hai Tizen, siapa nih di sini dari kalian yang sering skip sarapan? Aku Naura dari Eating dan pada kesempatan kali ini akan menjelaskan pentingnya kita untuk sarapan karena berbagai macam dampak positifnya. Sebelum kita masuk ke penjelasan, yuk kita sama-sama bantu untuk subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya agar Itizen gak ketinggalan sama berbagai macam update dari Eating. Mungkin dari kita yang sering skip sarapan itu punya berbagai macam alasan ya. Misalnya begadang, lalu jadi kesiangan, atau sekedar mau simple menggabungkan sarapan dengan lunch atau sering disebut sebagai brunch. Padahal sebenarnya melewatkan sarapan khususnya pada titik pagi tersebut itu sangat vital sekali untuk mempengaruhi proses fisiologis tubuh dan metabolisme secara keseluruhan. Ini dia 5 alasan kenapa sarapan pagi itu penting banget dan wajib untuk gak di skip. Yang pertama adalah meningkatkan kinerja otak kita menjadi lebih baik. Pada prinsipnya saat kita makan berarti ada energi yang masuk ke dalam tubuh kita. Bentuknya biasanya adalah kadar gula darah ya yang menjadi bensin atau fuel dari berbagai macam organ kita untuk mendukung proses metabolisme. Menurut Mr. Rarbeck, seorang ahli gizi anak dari University of Miami, dia mengatakan bahwa anak yang biasa untuk sarapan di pagi hari punya kecenderungan memiliki pertumbuhan yang tepat serta kapasitas belajar yang lebih maksimal. Satu sisi, saat kita sarapan juga dapat mencegah kita untuk kurang berkonsentrasi. Hal ini karena sebenarnya pada saat kita tidur atau istirahat yang mungkin rata-rata durasinya adalah 10-11 jam, tidak ada asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Alhasil energinya kan akan berkurang. Satu sisi, otak itu pada saat kita tidur tuh tetap bekerja loh Itizen, jadi energinya ini tetap terkuras. Padahal saat waktu pagi kita itu harus dan dituntut untuk fully awake dan harus ada energi yang mengasupnya. Nah, kalau misalnya kita nggak sarapan, berarti energi kita yang seharusnya masuk ke dalam otak tadi akan menurun. Alhasil konsentrasi akan menurun dan biasanya nih gejala-gejala yang juga bersamaan adalah cepat ngantuk dan cepat lelah. Dan satu temuan studi eksperimental di UK ini menunjukkan bahwa 40% karyawan yang sarapan terlebih dahulu sebelum bekerja itu memiliki durasi konsentrasi yang lebih lama, yaitu sekitar 4-5 jam dibandingkan mereka yang tidak sarapan, yaitu hanya setengahnya, 1-2 jam saja. Yang kedua, alasan sarapan terpenting banget adalah mencegah obesitas. Wait, ini kayaknya agak jauh ya, tapi sebenarnya bener banget loh Itizen. Mungkin kita berpikir bahwa saat kita tidak makan berarti kita bisa mengurangi asupan kalori. Nyatanya nggak juga loh. Jadi sebenarnya ada pola tertentu yang biasanya dialami oleh orang yang nggak sarapan. Kalau kita nggak sarapan pasti apa nih? Gejala umumnya adalah lapar yang memang nggak tertahankan. Nah, ada 2 alternatif nih yang akan terjadi. Yang pertama, mungkin orang yang tidak sarapan ini akan cenderung untuk craving makanan-makanan atau cemilan yang bisa jadi itu punya kadar gula dan kalori yang tinggi. Dan juga untuk alternatif keduanya bisa jadi orang yang menganggap dia belum makan di pagi hari, dia akan mencoba untuk mengakumulasikan jumlah asupan kalorinya itu di siang hari. Nah, kedua hal ini sebenarnya bisa menimbulkan seseorang itu punya asupan kalori yang bahkan lebih tinggi dibandingkan orang yang sarapan. Nah, sebenarnya kita bisa mengakali sarapan ini itu menjadi minimal atau seimbang ya kadar nutrisinya. Kembali lagi kepada kandungan gizi yang terkandung dalam sarapan tersebut. Kita bisa mengakalinya dengan menambahkan serat atau menambahkan protein agar juga dapat mendukung proses pencernaan yang lebih lancar. Alasan ketiga adalah terhindar dari risiko penyakit diabetes. Para peneliti banyak berpendapat dan setuju bahwa dengan kita sarapan dapat mengurangi risiko diabetes karena yang pertama dapat mengurangi peluang kita untuk craving makanan-makanan manis yang kadar gulanya tinggi. Lalu yang kedua dapat meningkatkan pembakaran kalori, ketiga dapat meningkatkan metabolisme tubuh kita, dan yang terakhir nih dapat meningkatkan sensitivitas hormon insulin yang terkenal untuk mengurangi kadar gula darah dalam darah kita sehingga dapat mencegah kadar gula ini terlalu tinggi yang mengakibatkan penyakit diabetes. Alasan yang keempat, karena dapat membentuk enzim pencernaan. Sebagaimana kita tahu bahwa pada saat tubuh beristirahat, seluruh organ juga ikut beristirahat, termasuk enzim-enzim yang memang hidup di dalamnya. Enzim pencernaan saat kita tidur pun juga beristirahat
Dan memang saat kita bangun berarti memang secara alamiahnya dia harus bekerja. Nah, pada saat dia seharusnya bekerja di waktu pagi namun tidak ada asupan energi yang masuk atau sarapan itu sendiri, maka nanti enzim ini akan mengalami kerusakan karena terganggunya proses alamiah itu sendiri. Maka dari itu biasanya saat kita tidak sarapan muncullah gangguan-gangguan pencernaan tertentu. Yang kelima adalah menaikkan mood. Relate gak sih kalau kalian itu kelaparan, sering banget untuk kemudian dan sensi? Pasti kalian pernah nih ngalamin kondisi mood buruk akibat kelaparan ini kan? Sebenarnya hal ini didukung oleh beberapa penelitian ataupun studi di mana orang yang sarapan itu punya manfaat tertentu di mana ia akan merasakan kondisi perasaan yang lebih positif dan juga berimbang. Satu sisi saat kita suka skip sarapan itu akan dapat mendukung produksi hormon kortisol di otak kita yang memang teraktifkan saat kita merasa lapar, yaitu dengan menimbulkan rasa gelisah dan cemas. Hasil memang saat kita sarapan itu nantinya mood kita akan jadi jelek tuh seharian. Jadi pada intinya adalah pada saat kita memang skip sarapan ada korelasinya dengan kondisi mood yang kurang baik. Oke netizen, itu dia beberapa manfaat penting dari sarapan. Yuk, mari setelah ini kita coba untuk rutinkan sarapan itu sendiri. Kita jadwalkan jamnya, kita coba untuk sisihkan dengan berbagai macam manajemen waktu kita, ataupun juga pastinya pemilihan makanan yang kadar gizi dan kalorinya itu tepat. Untuk netizen yang mau berbelanja bahan makanan yang sehat, sustainable, dan lokal, pastinya untuk mendukung pola hidup sehat dengan sarapan pagi secara rutin, bisa banget untuk cek Eating Market yang ada di Tokopedia dan Shopee ya. Kalau kalian punya ide bahasan topik video di selanjutnya, bisa banget untuk tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like dan share ke teman dan keluarga terdekat kalian. Dan terpenting, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya ya. See you on the next video. Bye-bye.